Yang jadi masalah itu adalah Pak Presiden. Sekarang itu orang sakit ya Pak. Datang ke rumah sakit itu tidak diobati. Kalau ini orang miskin gitu, alasannya banyak gitu. Fasilitas tidak langsung didapatkan, padahal orang sakit itu kebutuhan utamanya sembuh. Maka mau tidak mau, selama dia itu adalah manusia dan dia itu berada di Indonesia, tidak perlu tanya KTP, tidak perlu tanya KK. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kita semua tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu disebabkan karena ada salah satu oknum di kementerian ya, khususnya Kementerian Perdagangan, yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan, kemudian mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan undang-undang perdagangan dan aturan yang dibuat oleh menteri. Dalam hal ini mengenai ekspor minyak goreng, di mana diwajibkan setiap produksi dari sebuah perusahaan minyak goreng itu 20% harus diutamakan untuk dijual dulu di dalam negeri, baru sisanya itu bisa diekspor ke luar negeri. Tetapi kalau ternyata di dalam kenyataan kebutuhan di dalam negeri lebih banyak, maka harus dipenuhi dulu kebutuhan di dalam negeri baru diekspor keluar. Yang jadi masalah adalah kalau diekspor kan harganya lebih tinggi nih, keuntungannya lebih banyak gitu. Maka ada kong kali kong permainan antara oknum pengusaha dengan oknum di departemen atau di Kementerian Perdagangan, sehingga dibuat regulasi. Anda boleh ekspor bertentangan dengan undang-undang dan peraturan menteri. Ini menarik. Kemudian Pak Presiden menyampaikan mulai tanggal 28 April 2022 atau Kamis dilarang untuk ekspor minyak goreng sampai dengan kebutuhan di dalam negeri stabil kembali. Ini menarik karena ada koreksi dari kepala negara terhadap apa? Terhadap peraturan perundang-undangan dan juga koreksi terhadap apa? Kinerja dari departemen atau Kementerian Perdagangan. Menarik. Saya dan Rumah Pancasila juga ingin Pak Presiden tolong koreksi juga terhadap keputusan Presiden yang menurut kami tidak tepat. Gitu. Kalau koreksi, seluruhnya dikoreksi. Karena Undang-Undang Dasar itu khususnya di ketentuan pasal berapa ya? 33 kalau saya tidak salah, nanti dicarikan ya, atau 20 berapa. Di sana dikatakan bahwa pemerintah dan negara diberikan kewajiban untuk melayani segala kebutuhan publik daripada masyarakat. Jadi pelayanan publik itu diutamakan, wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah. Nah, Pak Presiden kan ada mengeluarkan sebuah kepres ya, yang di sana menyatakan bahwa BPJS itu diwajibkan. Ini menarik, harusnya dikoreksi juga oleh Pak Presiden sehingga nanti setelah Lebaran jangan sampai itu berjalan. Kenapa saya menyatakan jangan sampai itu berjalan? Karena satu, BPJS itu kan untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iklan yang ditampilkan pemerintah itu adalah kalau saya Yosep Parera bayar BPJS, maka sekalipun saya tidak sakit, ketika ada orang lain yang sakit dan orang miskin, mereka dilayani oleh rumah sakit. Subsidi silang. Kalau di dalam bahasa Pancasila kita mengatakan itu adalah bentuk gotong royong. Yang jadi masalah itu adalah Pak Presiden. Sekarang itu orang sakit ya Pak. Datang ke rumah sakit itu tidak diobati. Gitu. Kalau ini orang miskin gitu loh, alasannya banyak gitu loh. Fasilitas tidak langsung didapatkan, padahal orang sakit itu kebutuhan utamanya sembuh. Maka mau tidak mau, selama dia itu adalah manusia dan dia itu berada di Indonesia, tidak perlu tanya KTP, tidak perlu tanya KK, harusnya dilayani sama rumah sakit. Dan kewajiban daripada negara adalah ketika rumah sakit tagih, negara bayar. Itu selesai, clear. Kalau pelayanan ini sudah dilakukan, Pak Presiden, maka tentunya seluruh rakyat Indonesia tanpa diminta, semua akan sukarela, semua akan gotong royong untuk membayar BPJS bagi diri mereka masing-masing. Karena mereka menyadari bahwa negara memberikan pelayanan yang terbaik di dalam kesehatan. Dan jangan lupa loh, Pak Presiden, BPJS itu khusus mengenai kesehatan, jangan sampai kemudian kepres yang dibuat oleh Pak Presiden itu kemudian meranahnya kemana-mana. Jadi khusus Anda buat SIM, Anda buat STNK ya harus ada BPJS. Khusus Anda itu umpamanya jual tanah ya harus ada BPJS. Anda mau bangun rumah ya harus ada BPJS dan lain sebagainya. Ini tidak masuk akal. Maka ketika Pak Presiden berani untuk mengoreksi tentang minyak goreng, tolong koreksi juga keputusan Presiden mengenai BPJS. Poin pertama. Poin kedua, tolong koreksi juga dong Pak Presiden
Mengenai pembangunan rumah harus bayar pajak nih 2%. Tolong koreksi juga dong tentang kenaikan harga BBM. Kenapa demikian? Karena masyarakat Indonesia baru susah nih. Lapangan pekerjaannya kurang, kemudian penghasilannya masih minim. Kalau semuanya dinaikkan seperti ini, maka harusnya dibuka lapangan pekerjaan terlebih dahulu secara luas. Gaji-gaji dari para buruh ini dinaikkan dengan standar upah yang mampu mereka gunakan untuk hidup sehari-hari, termasuk beli bensin ketika mereka berangkat untuk pergi bekerja. Mengkonsumsi lain-lain yang tentu naik ketika harga Pertamax atau BBM ini menjadi naik. Ini dikoreksi juga. Kemudian mengenai PPN, naik 11%, dikoreksi juga. Apakah kita yang hidup di rumah Indonesia sudah sanggup bayar atau tidak? Jangan sampai ke depan itu terjadi polemik baru di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dengan adanya kenaikan dan pajak yang dinaikkan, kemudian timbul kelangkaan-kelangkaan dan masalah di dalam berbagai bahan pokok yang ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia. Ini hanya sebuah ungkapan dari kami, Organisasi Masyarakat Rumah Pancasila, untuk kita renungkan bersama-sama, sehingga perubahan yang terbaik dapat kita lakukan untuk kebaikan bangsa dan negara. Terlebih-lebih di dalam menjalankan puasa di bulan yang suci ini. Sehingga setelah selesai menjalankan bulan puasa, pikiran kita terbuka kembali untuk membuat aturan-aturan dan regulasi yang benar-benar mampu melayani masyarakat secara baik. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, berbuat baik di seluruh rumah Indonesia. Bagi Anda yang perjalanan pulang mudik, tolong di jalan ketika menemukan orang-orang, manusia-manusia yang harus ditolong, bantulah mereka. Dengan senyum, dengan tawa, dengan canda, ataupun dengan materi, dan lain sebagainya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan